Bab 1481, Konten Emas Mahasiswa. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Si Hongwonyan menatap Zhang Yu lagi dengan saksama. Tinggi badannya mengatakan bahwa dia lebih dari setengah kepala lebih tinggi dari dirinya sendiri, dan imajinasi pembelian otak jangka panjangnya salah. Tampaknya jika dia ingin mengejar Yu Meixiu, saya khawatir dia harus melewati pos pemeriksaan putra sulung ini. Kalau saja kepribadian orang lain itu buruk. Tetapi jika kepribadian orang lain itu buruk, bukankah mudah untuk berkonflik dengan ayahnya sendiri? Sulit untuk memikirkannya dengan saksama. Bagaimana Yu Meixiu bisa tahu bahwa Bazi tidak pernah pergi? Si Hong telah memikirkannya selama ratusan tahun, dan berkata, Zhang Yu. Ini Song Yan. Ini ibumu dan teman sekelasku. Guru ini Hong. Guru-guru, saya salah satu guru di kelas ibu saya. Sampaikan salamku. Halo Bibi Song. Guru yang baik. Zhang Yu mengangguk sopan kepada keduanya. Bibi Song. Song Yan mendengar rona merah di wajahnya, dan buru-buru berkata, bagaimana aku bisa setua ini? Panggil aku kakak Song. Panggil bibiku, aku tidak bisa bernapas. Hehehehe. Beberapa wanita tersenyum. Si Hongda tidak berpikir ada yang salah, dan tertawa, Zhang Yu. Lihat, aku tidak menyiapkan hadiah apapun untuk paman yang baru pertama kali bertemu. Selama percakapan, dia mengeluarkan dompetnya dari sakunya dan mengeluarkan setumpuk kian berkata, memegang sepotong pakaian adalah hadiah pertemuan untuk pamanku. Ketika Zhang Yu melihat pihak lain, dia membanting uang untuk dirinya sendiri, tentu saja, itu sedikit mengejutkan. Aku tidak menyangka guru dengan nama keluarga ini begitu sopan pada dirinya sendiri, dia hanya bertanya dengan sopan, pihak lain benar-benar memberikan dirinya uang untuk membeli pakaian, dan tergantung pada ketebalan uang kertas, ada ribuan lagi. Orang ini, tampaknya agak terlalu sopan, bukan? Tuan Si, apa yang kamu lakukan? Kembalilah. Yu Meixiu buru-buru mengulurkan tangan untuk berhenti. Berikan anakmu sedikit hati. Apa yang kamu sopan? Tahan. Tahan, Si Hong melambaikan tangan Yu Meixiu dan memaksakan uang itu ke tangan Zhang Yu. Kalian baru pertama kali bertemu. Bagaimana bisa menghabiskan begitu banyak uang? Lupakan saja, tentu saja Yu Meixiu tidak ingin Zhang Yu mengumpulkan uang masing-masing. Berapa biayanya? Itu hanya beberapa dolar. Saya seorang penatua yang membeli pakaian untuk keponakan yang lebih tua sebagai hadiah. Mengapa itu tidak berharga? Zhang Yu cepatlah. Jangan bersikap baik kepada Paman Si. Tinggallah beberapa lagi di Beijing ya Tuhan, Paman, saya meluangkan waktu untuk mengajakmu berkeliling, mari kita lihat seperti apa visi jangka panjang tembok besar kota terlarang. Tahan, selama pembicaraan, Si Hong mendorong uang itu ke tangan Zhang Yu. Zhang Yu tentu saja menangis, tetapi antusiasme Si Hong masih membuatnya merasa aneh. Meskipun dikatakan bahwa tidak ada yang perlu ditekuni, jika Anda melakukan pelanggaran, Anda akan mencuri. Tetapi sepertinya saya baru pertama kali bertemu. Seharusnya tidak ada foto diri Anda. Ketiga Guan Xiaoyan juga saling memandang ketika mereka melihat ini, dan pada saat yang sama mereka menunjukkan senyum yang Anda tahu dan saya mengerti. Ketiganya tahu mengapa Si Hong begitu antusias terhadap Zhang Yu. Karena Si Hong menarik bagi Yu Meixiu, itu sudah menjadi konsensus kelas, jadi Si Hong membuat kunjungan Zhang Yu begitu penting. Bagi orang biasa, Si Hong Neng mengangguk dan tersenyum. Pada akhirnya, Yu Meixiu tidak menghentikan kemacetan uang Si Hong, dan dia harus menyerahkan Zhang Yu untuk berterima kasih kepada Si Hong lagi. Karena sekarang sudah siang untuk makan. Siang? Yu Meixiu bertanya kepada Zhang Yu, mengetahui bahwa dia belum makan, dan memutuskan untuk tidak makan di kafetaria pada siang hari. Semua orang keluar untuk memperbaiki diri. Karena Si Hong ada urusan lain di siang hari, dia memutuskan untuk tidak pergi makan malam dengan beberapa orang, tetapi dia membuat janji dengan Zhang Yu dan makan lagi di malam hari. Yu Meixiu mengajak Zhang Yu mencari restoran bagus di dekat sekolah, memesan makanan utama, dan duduk untuk mengobrol. Song Yan tertawa, Zhang Yu, berapa umurmu tahun ini? Zhang Yu berkata, ini tahun ketiga sekolah menengah. Song Yan berkata, tahun terakhir. Sekarang sudah memasuki periode sprint ujian masuk perguruan tinggi. Benar, bagaimana ujian akhir semester lalu? Oke, Song Yan tersenyum, dan tentu saja dia tahu apa, oke.
Menurutnya, setengah dari semester ini digunakan untuk mengatasi semester, tetapi sebenarnya itu berarti tidak terlalu bagus. Namun, untuk menyelamatkan muka Yu Meixiu, Song Yan mengambil inisiatif untuk menghindari mengajukan pertanyaan tentang topik ini. Jalan, sebenarnya, kuncinya adalah mentalitas setelah sekolah menengah. Selama kamu meninjaunya dengan serius, kamu selalu bisa mendapatkan hasil. Song Yan, berapa banyak poin yang kamu ambil saat mengikuti ujian masuk perguruan tinggi? Guan Xiaoyan juga bertanya dengan penuh minat. 502, kata Song Yan. Ya, lebih dari 500. Guan Xiaoyan berkata bahwa aneh untuk memalingkan wajahnya, dan berkata, kalau begitu kalian semua memiliki garis skor ini. Mengapa kalian tidak pergi ke Institut Desain Mode Beijing? Tianjing dan Yu Meixiu mendengar ekspresi ketertarikan. Meskipun nama Glide International College terdengar tinggi, pada kenyataannya, itu adalah perguruan tinggi swasta yang tidak terjangkau. Dan posisi Glide dalam industri pakaian secara alami lebih rendah daripada universitas negeri yang serius. Jadi beberapa orang juga sangat aneh, Song Yan memiliki standar yang begitu tinggi, mengapa saya tidak memilih universitas yang lebih baik dari sebelumnya? Song Yan tidak berdaya ketika mendengar ini, dan berkata, tidak mungkin. Siapa yang membuatku kehilangan minat dalam desain busana? Aku juga secara bertahap mulai tertarik pada desain busana setelah lulus selama beberapa tahun. Sekarang berpikir tentang belajar di masa lalu, aku bahkan tidak memikirkan apa yang ingin aku lakukan di masa depan. Aku tidak memikirkannya ketika aku memilih jurusan. Kuliah beberapa tahun terakhir hanya membuang-buang waktu. Tidak sama sekali. Guan Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan mulai tampak diam, berkata, ketika aku mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Sebenarnya, itu mirip denganmu. Akhirnya, aku melapor ke profesi manajemen hotel. Aku telah menjadi resepsionis hotel selama beberapa tahun. Kamu mengatakan aku kurang beruntung. Tian Jingdao, sebenarnya, aku hampir sama. Aku belajar jurusan pemandu wisata tahun itu. Aku tidak menyebutkan kesulitan dalam pekerjaan. Gajinya masih rendah. Memikirkannya adalah membuang-buang waktu. Yu Meixiu berkata, kamu baik-baik saja. Kamu sudah kuliah. Aku putus sekolah bahkan sebelum lulus SMA. Dan tidak pernah masuk kampus universitas. Malah, aku sangat iri padamu karena kuliah seperti ini. Ya, kau tahu seperti apa kehidupan kampus sejak kau masih muda. Song Yan berkata, sebenarnya, generasi kita juga pelit karena pendaftaran universitas meluas. Kakak Yu, saat kau sekolah, kadar emas mahasiswa sangat tinggi. Saat itu, kadar emas mahasiswa SMA lebih tinggi daripada mahasiswa, dan mahasiswa lebih sulit untuk mengikuti ujian. Tidak ada yang bisa lulus ujian. Tidak, bibi keduaku dan kakak Yu sebenarnya seusia. Saat dia lulus kuliah, dia juga ditugaskan oleh universitas. Dia adalah pegawai negeri saat itu. Lihat, sekarang, bahkan jika kau seorang mahasiswa doktoral, kau harus mengikuti ujian sebagai pegawai negeri. Dan itu mungkin tidak lulus. Guan Xiaoyan dengan enggan berkata, jadi, sekarang saatnya bagi mahasiswa untuk berjalan-jalan. Bahkan jika batu berikutnya dijatuhkan dan 4 orang, 3 mahasiswa, dan 1 orang mengikuti ujian. Sungguh tidak berdaya, hahaha. Beberapa orang tertawa ketika mendengar ini. Song Yan tersenyum, ya, saudari Yu. Apakah Anda akan membiarkan Zhang Yu mengambil jurusan desain mode di masa depan? Jika demikian, Anda harus melakukan pekerjaan dengan baik di bidang seni sekarang. Jangan mendapatkan nilai yang cukup dalam kursus profesional. Yu Meixiu tersenyum dan berkata, saya tidak pernah memikirkan hal ini. Tetapi profesi tertentu yang ingin dia pilih adalah urusannya sendiri, dan saya tidak akan berpartisipasi. Guan Xiaoyan tertawa dan berkata, saudari Song, Anda meremehkan putra keluarga saudari Yu. Prestasi akademis Zhang Yu luar biasa, saya ingat bahwa saya harus berada di level 10 besar. Tujuan universitas lain adalah untuk menunjuk biru dan putih. Bagaimana mungkin universitas dari lembaga akademik tertinggi di negara ini mempelajari jurusan apapun dalam desain mode? Tidak mungkin menjadi baik. Petik 2. Song Yan terkejut ketika dia mendengar perubahan ini. Bagaimana dia bisa memikirkan prestasi akademis Zhang Yu dengan sangat baik? Dan mendengarkan maksud Guan Xiaoyan, Zhang Yu tentu saja bukan tipe siswa SMA kelas 3, setidaknya standar SMA utama kota. Memikirkan hal ini dengan tergesa-gesa, Zhang Yu.
Jadi sekolahmu adalah prioritas pertama di kota ini. Ya, itu SMA pertama. Zhang Yu mengangguk. Kamu mendapat peringkat ke-10 di tahun ajaranmu kali ini. Tidak, itu ke-10. Zhang Yu tersenyum. Aku yang pertama di tahun ajaran. Aku mengandalkan, sangat mengagumkan. Ketiga Song Yan tercengang ketika mereka mendengar ini. Tahun ajaran SMA utama adalah yang pertama, bukankah itu pengganggu sekolah provinsi? Kamu harus tahu bahwa kota Zonghai adalah kota terbesar kedua setelah ibu kota provinsi, dan juga terkenal di negara ini. Beberapa orang telah mendengarnya. Zhang Yu adalah yang pertama di SMA pertama di kota Zonghai, jadi prestasi akademisnya seharusnya termasuk yang terbaik di provinsi ini. Tentu saja, hanya masalah menit jika dia diterima di Universitas Biru dan Putih. Song Yan menatap Yu Meixiu dan menghela napas lagi, Kakak Yu. Kamu sangat beruntung. Dengan putra yang begitu baik, aku takut aku akan bangun dengan senyuman. Hehehehe, tidak apa-apa. Yu Meixiu tersenyum dan mengulurkan tangan dan menyentuh wajah Zhang Yu, memperlihatkan ekspresi kasih sayang dari lubuk hatinya, dan berkata, ya, anakku. Aku baru saja mengirimimu pesan di malam hari. Mengapa begitu lambat? Petik 2. Tidak, hanya sedikit akhir-akhir ini. Aku tidur lebih awal di malam hari. Aku melihatnya di siang hari. Apa yang terjadi lagi? Apakah kamu meminta cuti lagi? Yu Meixiu mengerutkan kening. Zhang Yugan tersenyum dan berkata, aku tidak ingin bertanya, tidak bisakah aku memaksanya? Yu Meixiu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku mohon. Ini semua di kelas 3, oke. Sekarang kamu harus fokus pada pelajaranmu. Cuti lamamu akan memengaruhi pelajaranmu. Zhang Yu tertawa, saya tahu wanita tua itu. Tenang saja. Saya akan mengambil cuti sesedikit mungkin di masa mendatang. Yu Meixiu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tentu saja dia tahu bahwa Zhang Yu telah menangani hal-hal seperti ini. Dia pasti telah melakukan apa yang ingin dia lakukan, dan berkata, ya. Apa yang telah kamu lakukan baru-baru ini? Berpartisipasi dalam pertandingan, pertemuan atletik. Yu Meixiu mendengarkan sejenak, diikuti dengan cemberut, saya ingat kamu belum berpartisipasi dalam pertemuan atletik. Mengapa kamu berpartisipasi dalam pertemuan atletik lagi? Oh, terakhir kali saya berpartisipasi dalam pertandingan kota. Ini adalah pertandingan provinsi. Pertandingan provinsi. Song Yan terkejut ketika dia mendengar ini, Kakak Yu, putramu sangat hebat. Bahkan pertandingan provinsi pun memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Yu Meixiu mendengarkan sejenak, diikuti dengan senyum kering, dan berkata, saya besar. Mungkin sedikit bakat atletik. Siapa yang tahu apakah akan pergi ke bangku dingin? Bangku yang dingin juga tidak apa-apa. Itu adalah pertandingan provinsi, tidak mudah untuk duduk di bangku yang dingin. Kakakku sekarang sedang belajar olahraga, dan persaingan antar atlet bisa sangat ketat. Anggota bangku cadangan pertandingan provinsi juga harus sama di kotamu. Hanya beberapa yang pertama yang diizinkan. Ngomong-ngomong, Zhang Yu, apakah kamu bermain di pertandingan provinsi ini? Lebih baik, Zhang Yu mengangguk. Jadi kamu bukan pemain bangku cadangan. Kamu adalah pemain utama. Song Yan mengikuti Yu Meixiu yang iri dan berkata, Kakak Yu. Keluargamu Zhang Yuke benar-benar luar biasa. Itu sebenarnya salah satu atlet terbaik di kotamu. Yu Meixiu tidak menyangka bagaimana olahraga Zhang Yu menjadi begitu baik. Tentu saja sedikit aneh, nak. Mengapa aku tidak ingat apa manfaat olahragamu? Kamu tidak lulus olahragamu ketika kamu lulus ujian masuk. Zhang Yu tersenyum dan berkata, bukankah aku memasuki masa penyesuaian setelah masuk sekolah menengah pertama? Apakah kau lupa betapa nakalnya aku ketika aku masih kecil? Saat itu, kau juga mengatakan bahwa aku mulai mengemis pada anjing ketika aku berusia 4 atau 5 tahun. Monyet tidak melakukannya. Hahaha. Guan Xiaoyan tertawa dan terus tertawa. Ketika Yu Meixiu mendengar ini, dia juga teringat pada penampilan nakal Zhang Yu ketika dia masih kecil. Pada saat itu, mustahil untuk mengejar ketinggalan, dan tampaknya benar-benar memiliki sedikit bakat atletik ketika Anda memikirkannya. Jika bukan karena perubahan kecil dalam keluarga, Zhang Yu mungkin benar-benar berbeda sekarang. Sekarang saya tidak tahu apakah saya beruntung atau tidak beruntung. Guan Xiaoyan tertawa, ya, Zhang Yu. Bagaimana kabarmu di Olimpiade kali ini? Apakah kamu mendapatkan medali emas? Tolong, Xiaoyan, Zhang Yu berpartisipasi dalam pertandingan provinsi. Bagaimana aku bisa mendapatkan medali emas?
Song Yan berkata dalam hati, adikku berkata. Aku baru tahu setelah berpartisipasi dalam kompetisi provinsi. Ada kebenaran di surga, ada puluhan juta orang di satu provinsi. Jenius itu banyak. Guan Xiaoyan berkata, itu belum tentu benar. Aku percaya pada Zhang Yu. Menurutku, dia adalah seorang jenius di antara para jenius. Apakah itu Zhang Yu? Katakan, apakah kamu mendapat medali emas? Dapatkan, Zhang Yu mengangguk sambil tersenyum. Kelapa, Guan Xiaoyan berkata dengan gembira, lihat apa yang aku katakan. Zhang Yu bukan orang biasa. Song Yan tentu saja tercengang. Tidak mudah untuk mengatakan bahwa adiknya selalu berusaha mengalahkan para atlet. Pertandingan provinsi telah dianggap sebagai standar yang tinggi, dan dia bisa mendapatkan medali emas dari pertandingan provinsi. Anak di depanku, sebenarnya seorang pemain di tingkat pertandingan nasional. Guan Xiaoyan berkata dengan penuh harap, Zhang Yu segera mengeluarkan medali emas untuk melihatnya. Aku belum melihat seperti apa medali emas itu. Yu Meixiu mendengar ekspresi ini dengan penuh harap, dan dia tidak menyangka putranya akan membuat keributan besar. Zhang Yu tersenyum, mengambil ranselnya, dan meletakkan medali emas itu di tempat barang bawaan, jadi dia perlu menutupinya dengan ransel. Tetapi ketika Zhang Yu mengeluarkan banyak medali emas dan memberikannya kepada beberapa orang, tentu saja, beberapa orang sedikit tercengang. Tidak, mengapa ada begitu banyak medali emas? Guan Xiaoyan mengambil medali emas itu, meliriknya, dan berkata, Zhang Yu, kamu bahkan tidak membawakanku souvenir di pertandingan. Tentu saja, Zhang Yuanyan sedikit menangis dan berkata, ini adalah medali emas untuk 4 proyek. 3 proyek individu, 1 proyek kolektif. Apa, kamu memenangkan 4 medali emas sendiri? Song Yan tidak percaya apa yang dilihatnya. Menurut Song Yan, ini adalah standar pertandingan provinsi. Bahkan jika medali emas cukup untuk dipamerkan oleh orang biasa selama beberapa tahun, bagaimana dengan memenangkan 4 medali emas? Bukankah cukup untuk membuka aula pameran medali emas? Pada saat ini, keempat wanita itu mengambil medali emas di tangan mereka dan membaliknya. Kata-kata, pertandingan provinsi Dongxing, tercetak di atasnya, serta peringkat proyek mereka. Ini milikku, lompat tinggi. Bagaimana dengan milikmu? Ini lompat jauh. Aku rintangan. Ini, seharusnya estafet. Keempat wanita itu saling memandang. Meskipun tidak ada nama pemain di atasnya, medali emas itu dibuat dengan sangat baik. Beberapa orang belum pernah melihat medali emas asli, tetapi ketika mereka melihat medali yang begitu bagus, mereka merasa bahwa medali emas itu pada dasarnya seperti yang dibayangkan. Mampu menyamai, Song Yan berkata dengan sedikit kegembiraan, Zhang Yu, kamu terlalu hebat. Bagaimana kamu bisa mendapatkan 4 medali emas sendirian? Jika aku memberitahu saudaraku, dia tidak akan pernah mempercayainya. Guan Xiaoyan tertawa dan berkata, Kakak Song, apa yang kamu tunggu? Jangan terburu-buru mengambil gambar dan mengirimkannya ke saudaramu untuk dipamerkan. Ini adalah kesempatan untuk mengetahui kesempatan ini. Jika Zhang Yu menyimpannya, kamu berpikir lagi tidak ada kesempatan untuk menembak. Petik 2. Ya, kamu tidak mengatakan aku melupakannya. Song Yan mendengar matanya menyala, mengambil beberapa medali emas, dan berkata dengan bangga, hei. Lalu aku ingin membiarkan orang yang baik-baik saja dan berkata aku tidak mengerti. Lihat, medali emas macam apa yang dia impikan. Setelah itu, Song Yan mengambil 4 medali emas, yang dapat dikatakan dari berbagai sudut dan pamer. Aku tidak tahu bahwa medali emas ini miliknya. Pada saat ini, pelayan membawa makanan, dan beberapa orang bertanya tentang hal itu sambil makan. Namun segera topik beralih dari Zhang Yu dan beralih ke urusan sekolah. Zhang Yu secara alami juga memiliki kesempatan untuk duduk di samping dan membuat makanan yang tenang. Zhang Yu berubah dari protagonis menjadi penonton. Secara alami, ia juga belajar dari kata-kata beberapa orang. Tampaknya kurikulum sekolah desain sekarang telah mencapai tahap akhir. Pelajari apa yang harus dilakukan setelah lulus. Guan Xiaoyan berkata, sebenarnya, saya harus mengatakan sebelum saya datang ke Gelat. Saat itu, kami pikir seluruh sekolah kami cukup tinggi. Tetapi ketika saya datang, saya merasa seperti itu, tidak sebagus yang saya kira. Tian Jingdao, reputasi Gelat di sekolah desain swasta Beijing cukup bagus. Meskipun tidak sebagus universitas negeri kelas 1 itu, banyak guru di sini memiliki latar belakang belajar di luar negeri, jadi seharusnya tidak ada kekecewaan.
Guan Xiaoyan berkata, tidak mengecewakan. Tidak bisa terlalu gembira, kualifikasi akademis di sini canggung. Itu manual, keluarkan saja dan katakan bahwa kami adalah lulusan gelat yang bahkan tidak melihatnya. Saya khawatir saya ingin menemukan asisten desain tidak mudah. Song Yan berkata, asisten desain juga perlu melihat level asisten desain apa. Asisten studio desain kecil itu seharusnya tidak menetapkan ambang batas terlalu tinggi, papan nama gelat masih oke. Guan Xiaoyan berkata, bagaimana gerbang yang tidak kompeten itu bisa disebut pembantu. Itu mirip dengan magang. Pembantu yang saya katakan setidaknya adalah studio desain yang kuat atau asisten desain untuk perusahaan pakaian. Tolong, asisten yang Anda katakan, bahkan jika Anda seorang sarjana di Universitas Negeri kelas 1, tidak mudah untuk masuk. Song Yan berkata sambil menggelengkan kepalanya dan berkata dalam hati, lagi pula, kita masih sertifikat bimbingan belajar, maka itu bahkan kurang menyenangkan. Tianjing berkata, jika tidak berhasil, mari kita buka studio sendiri. Pada saat itu, kita dapat mendesain pakaian kita sendiri dan mewujudkan impian desain. Bukankah itu bagus? Yu Meixiu-nya mengangguk dengan tergesa-gesa, ya. Sebenarnya, saya juga punya ide ini. Saya ingin membuka studio desain pakaian, mendesain pakaian sendiri, dan menjualnya sendiri setelah lulus. Itulah kehidupan yang harus dijalani seorang desainer. Tetapi studio pribadi tidak semudah itu dilakukan. Guan Xiaoyan berkata sambil menggelengkan kepala dan mendesah, sekarang pasar kustomisasi pakaian pribadi. Meskipun ada sedikit prospek pengembangan, tetapi efisiensi premium merek terlalu rendah untuk dijual dengan harga tertentu. Dalam hal ini, bagian desain sama sekali tidak dapat diubah menjadi manfaat yang sebenarnya. Lalu, apakah investasi kita dalam periode belajar dan desain tidak sia-sia? Jika saya sudah tahu ini, saya akan menjadi magang sebelumnya, apalagi satu langkah. Yu Meixiu berkata, kamu tidak bisa mengatakan itu. Sebelum saya datang ke sekolah untuk belajar, saya bekerja sebagai direktur bengkel di sebuah pabrik pakaian. Saya tahu sedikit tentang desain busana. Tetapi setelah saya datang ke sekolah, saya menemukan bahwa masih banyak hal baru untuk dipelajari. Magang dibatasi oleh ruang dan visi, dan banyak ide tidak dapat diintegrasikan ke dalam praktik. Bagaimanapun, saya pikir level GLAD telah meningkat pesat dalam 2 tahun terakhir. Itu harus dianggap sebagai keuntungan besar. Song Yan juga berkata, Kakak Yu benar. Sebenarnya, saya tidak memiliki konsep apapun tentang desain pakaian sebelum saya datang ke GLAD. Masih banyak bantuan untuk mencapai level saat ini. Kalau bukan karena keluarga, dalam hubungan yang baik, saya benar-benar ingin belajar di luar negeri setelah lulus. Saya yakin keuntungannya akan jauh lebih besar daripada sekarang. Tianjing berkata, Song Yan, karena kamu sudah punya ide ini, kamu tidak perlu pergi ke luar negeri. Kamu bisa mengambil studi pascasarjana, dan kemudian kamu bisa pindah ke jurusan, bisakah kamu mengambil seragam Beijing? Apakah menurutmu aku tidak memikirkannya? Tanyakan saja pada seseorang di industri ini. Orang-orang mengatakan bahwa desain busana adalah tentang praktik, bukan pendidikan. Aku tidak ingin mempelajari teori, kain, atau pendidikan desain busana. Apa gunanya penelitian pascasarjana? Bukankah itu akan membuang-buang waktu? Sederhananya, fokus utamanya adalah praktik dan visi. Desain busana tidak dapat diterapkan pada praktik. Bahkan jika Anda memiliki ide, Anda tidak dapat membuat produk. Beberapa orang di Yu Meixiu mendengar ini dan mengangguk satu demi satu. Tentu saja, semua orang tahu bahwa desain busana adalah bidang profesional yang lebih praktis. Jika bukan penelitian akademis, penelitian pascasarjana tidak terlalu berguna. Tian Jingdao, ya, seorang teman saya telah melakukan pekerjaan yang baik dalam desain busana film dan televisi dalam beberapa tahun terakhir. Atau kita dapat membuat studio desain busana film dan televisi bersama-sama. Song Yan juga buru-buru berkata, ide ini bagus. Jika serial TV tersebut masuk pasar, Anda juga dapat mentransfer produk tersebut ke internet untuk dijual. Saya yakin itu pasti saluran yang bagus untuk menghasilkan uang. Yu Meixiu juga tertawa. Menurutku ide ini juga bagus. Kalau kamu benar-benar ingin melakukannya, aku bisa berinvestasi, dan kamu bisa menggunakan teknologi untuk berinvestasi di saham. Bagaimana mungkin? Tianjing menggelengkan kepalanya dan berkata, karena ini investasi.
Tentu saja semua orang harus mengambil uang bersama-sama, bagaimana mungkin kamu membiarkan Yu Yu mengambil uang sendirian? Benarkah? Aku tidak punya uang. Song Yan menggelengkan kepalanya ketika dia mengatakan ini, dan berkata, aku menggunakan pekerjaanku untuk menabung sejumlah uang untuk membayar biaya sekolah. Dengan cara ini, orang tuaku masih tidak mau melakukannya. Ayahku dan aku akan dilatih tanpa hasil. Selama bertahun-tahun, sekarang itu adalah kata yang tidak dapat diberikan kepadaku. Kakak Yu, aku masih saham teknologi. Bahkan saham kecil pun bisa melakukannya. Tidak apa-apa, aku baru saja mengatakan itu adalah saham teknologi. Yu Meixiu tertawa. Bagaimana denganmu, Xiaoyan? Tianjing menoleh untuk melihat Xiaoyan. Aku merasa kostum film dan televisi, tidak semudah itu dilakukan. Guan Xiaoyan mengerutkan kening. Tianjing berkata dengan ekspresi terdiam, kamu benar-benar melakukannya. Kami belum melakukannya, bagaimana kamu tahu itu tidak mudah dilakukan? Guan Xiaoyan berkata, biar saya pikir begitu. Pertama-tama, kita belum pernah melakukan itu, kita tidak punya pengalaman itu. Bahkan jika Anda punya teman yang melakukan bisnis ini, hubungannya baik, Anda bisa memberi kami petunjuk. Tapi Anda tidak tahu, itu adalah kebenaran seorang kolega. Jika kita mengajukan pertanyaan, kita mungkin menatap wajah seorang teman dan kita tidak bisa bicara, tetapi jika Anda membiarkan seseorang memperkenalkan Anda kepada pelanggan, apakah itu mungkin? Tentu saja pelanggan tidak diperbolehkan. Orang-orang juga melakukan ini, dan pelanggan mereka sendiri tidak cukup. Bagaimana mungkin bagi pelanggan Anda? Jadi begitulah, mari kita jelajahi pasar ini sendiri. Bagi beberapa dari kita, industri film dan televisi sama sekali kosong. Kita tidak tahu investor, produser, sutradara, atau bahkan aktor. Kita bahkan tidak mengenal satupun. Bagaimana cara membuka pintu? Selain itu, mereka yang punya uang untuk membuat pakaian seharusnya tidak dapat menemukan pakaian di bengkel kecil seperti milik kita yang baru saja dibuka. Dan mereka yang tidak punya kekuatan dapat membuatnya. Jika Anda tidak punya uang tambahan untuk membuat pakaian, cukup bagi orang untuk menyewa pakaian. Pada saat itu, mari kita terjebak di tengah. Apakah kita tidak dapat memasukkan uang dan kita semua akan duduk bersama dan menatap? Petik 2. Beberapa wajah Yu Meixiu tertekan, dan Guan Xiaoyan tidak benar, tetapi tampaknya dia tidak seburuk yang dia katakan. Tianjing berkata, akan ada suami yang berani di bawah pahala. Pasar dapat mempekerjakan profesional untuk menjalankan. Jika kita bersedia mengeluarkan uang, seharusnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Semua orang mengatakan ya. Guan Xiaoyan berkata, mempekerjakan orang akan meningkatkan biaya. Jangan bicara tentang apakah kita dapat mempekerjakan profesional khusus seperti itu. Bagaimana jika mereka dapat dipekerjakan? Tidak ada yang mengerti proses tengah, dan kemudian tidak ada yang akan mengatakan apa-apa. Apa itu? Petik 2. Song Yan berkata, lalu ada orang yang bertanggung jawab untuk keluar dan menjadi kepala kantor pengawas penjualan. Apakah mungkin seseorang bisa mendapat lubang di mata? Tidak ada bedanya dengan orang bodoh. Guan Xiaoyan berkata, bukankah itu berarti pergi sendiri untuk menjalankan penjualan? Mengapa saya datang untuk belajar desain busana karena saya tidak ingin menjadi seorang penjual atau pelayan? Jika saya berkeliling dan membiarkan diri saya menjalankan penjualan, maka saya sudah tidak belajar desain pakaian selama bertahun-tahun. Beberapa orang di sekitar saya mendengar bahwa ini juga mata besar dan mata kecil. Sebenarnya, setelah bertahun-tahun belajar, beberapa orang ingin berlatih di pasar. Jika Anda membiarkan diri Anda pergi ke penjualan, saya khawatir tidak ada yang mau pergi. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka ingin bertanggung jawab atas desain, bahkan untuk produksi. Belum lagi bertanggung jawab atas penjualan, itu bahkan lebih enggan. Suasana di sekitarnya juga akan tenang, dan wajah beberapa wanita tertekan dan tampak tidak bahagia. Apakah Anda akan melakukan desain kostum film dan televisi? Apakah desain kostum panggung tidak mungkin? Zhang Yu meletakkan sumpit. Beberapa wanita mendengarkan sebentar, dan tampaknya permintaan pakaian di pasar pertunjukan tidak sedikit sekarang. Nak, kamu seharusnya punya teman di industri hiburan, kan? Yu Meixiu teringat, bukankah kakak Bai terlibat dalam industri hiburan? Kalau tidak, aku akan meneleponnya dan bertanya. Tapi, bisakah kau mengganggu Bai Ying? Tolong. Yu Meixiu menunjukkan ekspresi tertekan. Apa yang buruk tentang ini?
Lagi pula, tidak ada hal seperti itu, Beiying dan mereka sering tampil. Siapa yang mencari bukan desain. Zhang Yu berkata dengan acuh tak acuh. Tapi aku khawatir kita tidak cukup baik. Itu telah memengaruhi kinerja orang lain. 2 kali dalam satu kehidupan. Jika kamu tidak cukup baik, kamu dapat memulai pelatihan dari program kecil terlebih dahulu. Apakah kamu akan menjadi sedikit mahir? Guan Xiaoyan menyela, Kakak Yu. Aku pikir temanku pasti punya musik. Biarkan dia membantuku. Apa maksudmu? Tianjing berkata dengan sedikit tidak senang, lalu menurutmu, temanku tidak bisa diandalkan. Guan Xiaoyan berkata, bagaimana aku bisa mengatakan itu? Maksudku Zhang Yu memiliki banyak teman, dan lingkaran itu tidak bersama kita. Dengan hubungan Zhang Yu, aku ingin menjaga pemula kita yang masih muda, yang tidak seperti bermain-main. Ya, dan teman-temanmu bersama kita. Aku mengatakan bahwa teman-temanku adalah musuh. Bisakah kamu membiarkan orang lain membongkar meja mereka untuk membantu kita menemukan bisnis kita? Bahkan jika hubungannya kuat, kamu malu untuk berbicara. Tianjing mendengar apa yang dipikirkannya dan tidak dapat mengatakan bahwa pihak lain salah, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Song Yan penasaran, dan berkata, apakah Zhang Yu teman baik di industri hiburanmu di kota Zonghai? Bukan dari Zonghai. Itu dari Beijing. Oh, saudari Yu, aku tidak menyangka rumahmu Zhang Yu begitu kuat, dan dunia hiburan Beijing juga punya teman. Guan Xiaoyan tertawa, apa-apaan ini? Orang-orang di lingkaran Zhang Yu itu hebat. Teman-teman di rumah mereka semuanya adalah teman-teman hebat di lingkaran seni pertunjukan Beijing. Benarkah? Siapa di sana? Song Yan tentu saja menunjukkan ekspresi tertarik ketika mendengar ini. Semua ini, ngomong-ngomong, Zhang Yu, siapa di sana? Perhatianku pada industri hiburan relatif rendah, dan aku tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Hehehehe, beberapa orang di sekitarnya menggelengkan kepala dan tersenyum pada saat yang sama. Song Yan berkata dalam hati, aku benar-benar meyakinkanmu Xiaoyan. Jika kamu mengatakan tidak tahu, ikuti saja Huo. Aku tidak tahu, kupikir itu temanmu. Guan Xiaoyan berkata, dan jika aku memiliki 1/10 dari lingkaran sosial Zhang Yu, aku juga luar biasa sekarang. Aku juga mendesain pakaian dan pergi keluar dan berpakaian sesukaku. Hahaha. Beberapa wanita tertawa lebih gila lagi. Itu benar-benar meyakinkanmu. Ucapanmu sama sekali tidak akurat. Song Yan juga terdiam, dan menurut pendapatnya Guan Xiaoyan juga ingin mentransfer kata-kata membosankan ini. Anda harus tahu seperti apa lingkaran sosial Zhang Yu sebagai seorang anak yang masih di sekolah menengah, yang di Beijing berasal dari Kabupaten Tongxian. Yu Meixiu berkata, nak, atau lupakan saja, kakak perempuan tidak baik untukmu, Baiji. Bu, tidak apa-apa, aku mohon padanya, dia sudah terlambat untuk bahagia. Aku akan menelepon kakak Bai sekarang. Zhang Yu mengeluarkan telepon dan memutar nomor Beiying. Tidak ada yang menjawab, dan aku menelepon lagi, tetapi tidak ada yang menjawab. Aku hanya meletakkan telepon dan berkata, tidak ada yang menjawab. Mungkin ada sesuatu, atau aku akan pergi ke perusahaan pada sore hari untuk bertanya, aku akan memberitahu Anda jika aku punya berita. Ada ketidakberdayaan di mata Song Yan. Menurutnya, pihak lain tidak menjawab panggilan Anda, tampaknya dia sama sekali tidak ingin mengabaikan Anda. Anda masih datang ke pintu dan mengganggu orang lain, tetapi sejujurnya, saya tidak memiliki penglihatan. Tampaknya saudari Yu, meskipun IQ-nya bagus, EQ-nya tampaknya rata-rata, tetapi dia tidak tahu apa itu manusia. Orang-orang muda sama bodohnya seperti mereka. Bagaimana saya bisa pergi ke masyarakat selama beberapa tahun, dan kemudian menamparkan wajah untuk mengetahui betapa naifnya saya di awal, memikirkan air mata. Yu Meixiu tidak berpikir ada yang salah dengan putranya, dan berkata, tidak apa-apa. Tetapi saya ada kelas di sore hari dan saya dapat menelepon Anda kembali setelah kelas. Benar, makan bersama di malam hari. Jangan bermain-main dengan listrik ponsel. Petik 2. Setelah makan siang, beberapa orang berpisah. Zhang Yu pergi ke Global Entertainment untuk mencari Beiying dan melihat apa yang terjadi. Namun setelah datang ke Global Entertainment, dia mengetahui bahwa Beiying Ren tidak ada di perusahaan dan berlari keluar untuk mengatur pertunjukan berskala besar. Zhang Yu tidak dapat menemukan sosok Beiying, dia juga tidak tahu kapan dia akan kembali. Tentu saja, dia tidak bisa menunggu di perusahaan,
memberitahu sekretaris, dan meninggalkan Global Entertainment. Beberapa orang di Yumexiu tidak makan sampai malam, karena Zhang Yu memiliki beberapa orang untuk makan bersama, jadi mereka menunggu dengan lapar. Song Yan melihat jam dan berkata dengan sedikit tidak berdaya, "Kakak Yu, mengapa ayahmu tidak meneleponmu? Bukankah kamu mengatakan bahwa kita makan malam bersama di malam hari? Jam berapa sekarang?" Yu Meixiu berkata, ketika dia menelepon sebelumnya, dia mengatakan bahwa dia mungkin agak terlambat. Dia seharusnya menunggu seorang teman. Seharusnya cepat. Teman mana yang makan larut malam? Apakah dia tidak lapar? Song Yan tidak senang. "Baiklah, Kakak Song, sabarlah. Aku tidak berpikir kamu makan lebih sedikit di siang hari. Apakah kamu sangat lapar?" Guan Xiaoyan berkata dalam hati. "Aku tidak makan makanan pokok siang ini, oke. Berat badanku turun sekarang, dan aku biasanya memesan makanan. Aku kurus dan tidak lapar. Kau tidak tahu, kurus, berat badanmu tetap turun. Kau benar-benar kenyang." "Tidak ada yang berbicara dengan siapapun," kata Song Yan dengan tidak senang. Yu Meixiu berkata, Oke. Song Yan, haruskah aku membuatkanmu mie instan?" Song Yan mendengar ekspresinya kusut sejenak, dan menghela nafas, "Lupakan saja. Mie instan tinggi kalori. Aku kehilangan lebih banyak bulan ini jika aku makan terlalu banyak, jadi bersabarlah." "Hanya pingsan, hehehehe." Yu Meixiu menggelengkan kepalanya dan menatap dua lainnya, berkata, "Xiao Yan dan Jingjing. Jika kalian lapar, ada mie instan dan telur." Guan Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak makan mie instan. Makanan cepat saji. Aku menunggu Zhang Yu mengundangku untuk makan besar. Aku tidak makan. Aku tidak lapar." Tian Jing tersenyum. Song Yan tiba-tiba mendesah dan jatuh lemas di sofa, dan berkata, "Jangan bicara padaku. Aku perlu mengurangi konsumsi energi, atau aku akan takut turun ke bawah nanti." Beberapa orang mendengar ini dan menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Pada saat ini, bel pesan berbunyi, dan Yu Meixiu mengambil sepotong dan tertawa, "Ayo pergi. Anakku berkata bahwa kita akan turun untuk menemui kita. Itu datang. Cepatlah. Aku sedikit cemas di punggungku." Song Yan bergegas setelah berbicara, dan yang pertama mengenakan sepatu keluar dari ruangan, dan Yu Meixiu mengikutinya dan meninggalkan ruangan sambil tersenyum. Beberapa orang menaiki lift menuruni tangga dan datang ke gerbang komunitas. Orang-orang, Song Yan melihat ke sisi jalan dan sepertinya tidak menemukan mobil. "Apakah kamu datang?" Dia baru saja mengatakan bahwa dia akan segera datang. Yu Meixiu juga melihat ke sisi jalan. Tian Jing berkata, "Tunggu sebentar. Itu seharusnya segera datang. Xiao Yan, tolong aku sebentar. Biarkan aku bertahan." Song Yan berpura-pura lemah. Hahaha. Saat ini sebuah mobil mendekati beberapa wanita. Mobilnya sudah datang. Guan Xiaoyan buru-buru berkata. Song Yan dengan hati-hati memeriksa volume mobil, yang sebenarnya kompak, diikuti oleh kerutan, dan berkata, "Mobil yang sangat kecil. Bisakah kita duduk dengan begitu banyak dari kita?" "Mendesak," kata Guan Xiaoyan. "Terlalu penuh sesak." "Oke. Seberapa padat?" Saat ini mobil telah mendatangi beberapa wanita dan berhenti, mengikuti seorang pria untuk membuka pintu dan berjalan turun, tertawa, "Di mana semua orang?" "Tuan Si, mengapa Anda di sini?" Song Yan berkata dengan ekspresi tercengang. Si Hong tertawa, "Bukankah aku mendengar bahwa putra Miho akan makan malam di malam hari? Aku khawatir kamu tidak akan bisa duduk terlalu lama, dan kamu tidak akan bisa naik taksi di malam hari, jadi aku menyetir untuk menjemputmu." "Oh, jadi guru dan guru juga menarik untuk jalan-jalan bersama." Song Yan tersenyum dan melirik Yu Meixiu saat dia berbicara, menunjukkan ekspresi yang dimengerti semua orang. Si Hong tertawa, "Apa yang membingungkan? Putra Misu ada di sini, dan tentu saja aku orang yang tepat. Aku akan mentraktir tamu di malam hari. Jangan merampokku. Siapa yang merebutnya darimu? Jika guru mentraktirmu, maka kamu harus makan banyak uang, tetapi kamu harus memesan beberapa hidangan keras." "Kamu bilang begitu?" Yu Meixiu menggelengkan kepalanya dengan cepat, "Tidak. Zhang Yu telah memesan semua tempat, bagaimana guru dan guru bisa menghabiskan uang?" Si Hong tertawa, "Betapa mahalnya. Itu anak dari jarak jauh, bagaimana bisa kau membiarkan tamu menghabiskan uang?" "Tidak masalah jika itu uangku." "Oh, saudari Yu, guru dan guru juga ingin dihibur, silakan."
Jangan sungkan, kalau tidak punya banyak uang, harus bayar sendiri. Rugi besar, Song Yan mencibir. Hehehehe, tanda seru petik 2. Guan Xiaoyan dan Tianjing mendengar mereka semua tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, mereka tahu bahwa Si Hong menarik bagi Yu Meixiu. Mereka selalu ingin mencari kesempatan untuk tampil, tetapi mereka sudah menderita dan tidak punya kesempatan. Sekarang Zhang Yu ada di sini, tentu saja dia harus bergegas maju. Lagi pula, putra Yu Meixiu biasanya adalah keluarga tiri. Ingin dan mengejar Yu Meixiu, maka ide-ide Zhang Yu sangat penting. Yu Meixiu berbalik dan berkata dengan sedikit kesal, Song Yan, tidak bisakah kamu mengurangi 2 kalimat? Bukankah kamu bilang kamu kehabisan energi? Mengapa ada begitu banyak kata? Ketika Song Yan mendengar ini, dia hanya bisa berkata, tidak apa-apa. Bukankah tidak apa-apa untuk diam? Aku akan beristirahat di mobil. Aku terlalu lelah untuk berbicara. Setelah berbicara, aku membuka pintu belakang mobil. Masuk ke dalam mobil. Si Hong juga tertawa, semua orang harus menunggu di mobil. Zhang Yu tidak tahu kapan dia bisa datang. Yu Meixiu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Anakku seharusnya sudah tiba segera setelah dia menyelesaikan panggilan teleponnya. Aku tidak terlalu lelah. Tidak apa-apa untuk berdiri sebentar. Guan Xiaoyan selesai, tersenyum pada Song Yan, dan berkata, Kakak Song, kamu bisa pergi dengan mobil guru sebentar lagi. Aneh untuk berganti mobil. Jangan repot-repot. Aku kehabisan tenaga sekarang, aku kehabisan tenaga untuk berganti mobil. Itu saja. Song Yan, yang sedang bermain dengan ponselnya, merasa lemah. Pada saat ini, sebuah cahaya terang muncul di ujung jalan, dan saat cahaya itu semakin dekat, cahaya itu menjadi semakin terang tepat ketika Yu Meixiu mengeluh dalam hati bahwa lampu mobil yang lain terlalu terang dan sombong. Lampu mobil berubah sedikit dan mulai kurang menyilaukan, diikuti oleh mobil yang terlalu besar dan perlahan berhenti di depan beberapa orang. Beberapa orang melihat Big Mac ini, dan dapat dikatakan sedikit tercengang. Karena bodi mobil ini jauh lebih besar dari mobil biasa, mobil ini sama sekali tidak seperti mobil biasa. Secara khusus, dibandingkan dengan divisi yang tidak terlalu jauh, mobil kompak Hong Hong seperti mobil mainan. Dapat dikatakan bahwa itu sama sekali bukan produk orde besar. Pintu listrik mobil besar itu perlahan terbuka, dan Zhang Yu melangkah keluar dan tersenyum pada beberapa orang, berkata, ada sedikit lalu lintas di depan tadi, jadi saya datang sedikit terlambat. Wow, Zhang Yu, mobilmu juga luar biasa. Guan Xiaoyan berkata dengan sedikit bersemangat, apakah kamu di sini untuk menjemput kami? Zhang Yu mengangguk dan tersenyum, tentu saja. Kenapa tidak menjemputmu? Ayo pergi. Kelapa, luar biasa. Aku ingin naik dan melihat seperti apa. Guan Xiaoyan mengatakan ini dan ingin masuk ke dalam mobil, tetapi tiba-tiba terasa seperti seseorang telah menarik dirinya dan bergegas naik terlebih dahulu. Dia melihat Anda tahu siapa pihak lain itu. Wow, mobil ini terlalu mewah juga. Suara Song Yan datang dari mobil. Ketika Guan Xiaoyan mendengarnya, dia bergegas masuk. Dia ingin berbicara dengan Song Yan, tetapi dia tercengang ketika dia melihat kemewahan di dalam mobil. Tianjing masuk ke dalam mobil dengan tergesa-gesa saat ini, dan suara beberapa orang berseru berulang-ulang secara alami di dalam mobil. Zhang Yu mendatangi Yu Meixiu dan berkata, Bu, ayo pergi. Mobil siapa ini? Yu Meixiu berkata, masih sedikit terkejut. Mobil perusahaan, ini untuk pertunjukan. Kamu meminjam mobil perusahaan untuk menjemput kita. Ngomong-ngomong, perusahaan baru saja menggunakan mobil hari ini. Ayo, Bu, Kakak Bai sudah menunggu kita di sana. Oh, kalau begitu cepatlah, jangan biarkan Tuan Bai menunggu dengan tergesa-gesa. Yu Meixiu baru saja ingin masuk ke dalam mobil, lalu teringat orang lain di sampingnya. Si Hong masih menatap Big Mac di depannya dengan konyol. Ini pertama kalinya baginya mengenal mobil bisnis sebesar itu. Dilihat dari ukurannya, aku tahu harga mutlaknya mahal. Sungguh luar biasa putra Yu Meixiu bisa mendapatkan mobil mewah seperti itu untuk menjemput orang. Guru, atau kamu bisa naik mobil kami. Akan lebih nyaman jika kalian bersama. Suara Yu Meixiu, tentu saja, membuat Si Hong bereaksi. Dia melihat mobilnya dan Big Mac-nya. Jika dia bukan mobil kelas berat sama sekali, dia tidak akan mengatakan bahwa dia akan membiarkan beberapa orang membawa mobil mewah kompak miliknya. Mengangguk, dan berkata, baiklah. Kalau begitu aku akan menghentikan mobilnya.
Setelah selesai berbicara, Si Hong bergegas menghentikan mobilnya, dan mengikuti ibu dan anak Yu Meixiu ke Big Mac di depan mereka. Harus kukatakan bahwa fasilitas di dalam mobil itu sangat mewah, dan ruangnya sangat buruk. Aku tahu ini adalah mobil. Aku tidak tahu. Kupikir itu adalah villa kecil yang didekorasi dengan mewah. Zhang Yu menutup pintu dan memberitahu pengemudi bahwa dia bisa mengemudi. Lampu jalan mobil menyala, mulai perlahan, dan melaju-maju di sepanjang malam. Mobil jenis apa ini? Betapa mewahnya. Song Yan membelai wajahnya dengan sofa kulit yang lembut dan berdiri sendiri. Ini seharusnya RV, kan? Tian Jinghuan melihat sekeliling, sedikit tidak yakin. Masih ada mobil mewah seperti itu di dunia. Itu hanya untuk rumah. Aku tidak mengubahnya. Song Yan mengatakan ini, dan menyentuh panel kontrol di sebelah sofa. Layar kecil tiba-tiba menyala. Dia melihat dengan saksama dan mengikuti matanya berbinar dan dia berkata, "Wow. Sofa ini juga memiliki fungsi pijat. Kalau begitu kamu harus mencobanya." "Ya, apa ini?" "Wow, sangat nyaman." Sofa pijat berubah di bawah kendali program otomatis. Menjadi mode miring, dan setelah memulai fungsi pijat, Song Yan tentu saja mabuk. "Mobil mana Zhang Yu?" Guan Xiaoyan berkata dengan cepat. "Ini mobil perusahaan kita." Oh, tidak heran. Guan Xiaoyan dan Tianjing mendengar keheranan kolektif ini. Tentu saja, keduanya tahu bahwa Zhang Yuping menulis lagu untuk orang lain dan mendapatkan jutaan pekerjaan paruh waktu di sebuah perusahaan besar. Tidak mengherankan untuk mengatakan bahwa ada mobil seperti itu. "Zhang Yu, apakah kamu masih memiliki perusahaan di Beijing?" Song Yan membuka matanya dan terkejut. "Bukan perusahaanku. Aku hanya paruh waktu." "Tapi, bukankah kamu seorang mahasiswa? Mengapa kamu bebas bekerja paruh waktu? Dan kamu masih bekerja paruh waktu di Beijing. Bukankah kamu biasanya belajar di China Shipping?" Tentu saja, Song Yan bingung. "Pekerjaan paruh waktuku istimewa. Aku biasanya tidak menggunakannya sekali atau 2 kali setahun. Aku hanya datang sekali atau 2 kali setahun. Apakah ada pekerjaan seperti itu?" Song Yan berkata dengan tatapan aneh, "Berapa banyak yang bisa aku buka tahun itu? Sekarang intinya adalah 1 juta. Dividen tergantung pada situasinya." "Berapa banyak?" Song Yan hampir takut dari kursi. Si Hong tentu saja terkejut. Dia tidak menyangka bahwa putra Yu Meixiu telah memasuki jutaan. Asli atau palsu? Dalam keadaan normal, Si Hong pasti berpikir bahwa pihak lain sedang membual. Tapi sekarang tampaknya standar menonton troli bukanlah membual. Tapi biarkan dia percaya pada bocah di depannya, bunuh diri beberapa kali setahun, bagaimana dia bisa mempercayainya? Guan Xiaoyan tertawa, "Hei, saudari Song, pekerjaan paruh waktu Zhang Yu bukanlah pekerjaan paruh waktu biasa. Itu jelas pekerjaan paruh waktu kelas atas. 1 juta hanya jaminan." Song Yan mendengar kata-kata itu masih tidak percaya, dan berkata, "Zhang Yu, apa yang sebenarnya kamu lakukan?" "Tidak ada, hanya menulis lagu untuk orang lain." "Kamu bisa menulis lagu?" Song Yan terkejut. "Kamu tahu bahwa awalnya dia hanya ingin menghancurkan pikirannya, dan tidak pernah menyangka Zhang Yu benar-benar berkecimpung di industri musik. Tapi, bukankah orang lain itu berkecimpung di dunia olahraga? Bagaimana itu berubah menjadi dunia seni dalam sekejap mata?" "Cepatlah, saudari Song. Bisakah kamu meminjamkanku sedikit kenyamanan saat kamu selesai?" Guan Xiaoyan melihat Song Yan berbaring di atas dan menatap, seorang pemimpin dari pemimpin, berhati-hatilah karena ada cara yang cemas. Song Yan awalnya ingin terus bertanya, tetapi ketika dia mendengar Guan Xiaoyan menyela, dia meninggalkan masalah itu di belakangnya dan berkata, "Apakah kamu buruk untuk sementara waktu? Aku akan lebih nyaman untuk sementara waktu, lalu kamu akan datang dan ambil. Tunggu di hotel lagi, oke? Bisakah aku tetap menikmati giliranku?" Guan Xiaoyan mengeluh. "Beijing begitu besar, bagaimana bisa ada restoran secepat ini? Ngomong-ngomong, Zhang Yu, di mana kita akan makan?" "Hotel Klasci." "Ah, Krasci di sebelah ring kedua. Aku tidak tahu. Aku tahu namanya, tetapi tidak yakin apakah itu salah satunya." "Kakak Song, kita bisa makan beberapa Krasci di Beijing. Tak perlu dikatakan lagi, itu pasti yang di sebelah jalan lingkar kedua." Guan Xiaoyan berkata sedikit bersemangat, "Keren sekali. Aku belum pernah ke sini sebelumnya. Aku pernah makan di Krasci untuk makan malam. Aku akan ceroboh sekarang."
Kakak Yu, tidak baik menghabiskan begitu banyak uang. Tianjing menatap Yu Meixiu dengan tatapan aneh. Lagi pula, menurutnya, tidak akan murah untuk pergi ke hotel sebesar itu. Tampaknya bahkan Zhang Yu punya uang dan makan dengan sangat keras. Itu juga tidak pantas, lagi pula, hubungan semua orang sangat dekat. Tentu saja, Yu Meixiu tahu kekayaan putranya. Ketika Bai Ying datang, tentu saja dia tidak bisa makan dengan murah. Dia tersenyum dan berkata, tidak masalah. Itu tidak berarti makan setiap hari, dan kadang-kadang tidak ada apa-apanya. Itu benar, bukankah seseorang mengatakan bahwa mereka akan mentraktirmu? Sekarang saatnya, bukankah seharusnya itu pendapatnya? Kata Song Yan, menoleh ke Si Hong sambil menyeringai. Ada sedikit rasa malu di wajah Si Hong. Kamu harus tahu bahwa konsumsi keraski yang tinggi terkenal di Beijing. Dalam hal pendapatannya, tempat semacam itu benar-benar melebihi tingkat pendapatannya. Tetapi sekarang semua orang melihat diri mereka sendiri, dan plot maco itu ketakutan, karena takut kehilangan muka di depan ibu dan anak Yu Meixiu, dan akhirnya menggertakkan giginya, dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Aku akan datang, tolong, keraski lebih mahal, tetapi bagi kami, aku masih mampu membelinya. Petik 2, tidak, ayo undang, akan ada teman-teman lain sebentar lagi. Bagaimana bisa? Tentu saja, Yu Meixiu tidak akan setuju untuk meminta Si Hong mentraktirnya. Kalian bisa punya teman bersama. Banyak orang tidak lebih dari sepasang sumpit. Selain itu, ada lebih banyak orang. Semakin banyak orang, semakin baik. Bagaimana itu bisa berhasil? Bagaimana mungkin teman-teman kita menghabiskan uangmu? Tidak, sama sekali tidak. Betapa mahalnya, meskipun penghasilanku tidak setinggi milikmu, aku masih mampu membeli makanan. Jika ingin mengundangmu makan malam, kau tidak selalu memberi muka. Kurasa ini bagus. Ada banyak orang, jadi semua orang saling mengenal, bukankah bagus? Jangan bersikap baik padaku. Tetap tidak, terlalu tidak pantas. Sampai jumpa lagi, bukan? Apa kau membuatku menjadi teman yang buruk? Tidak kemana-mana, aku hanya, kalau begitu jangan katakan apa-apa lagi. Tamu ini, aku akan membuat keputusan. Jangan berdebat denganku hari ini. Yu Meixiu dan Si Hong berada di dalam mobil untuk makan malam, dan mereka terus bertengkar. Ketiga wajah Guan Xiaoyan tersenyum, sepertinya situasi ini tidak aneh bagi sebagian orang. Sebaliknya, mereka semua melihat pertunjukan itu. Zhang Yu mengerutkan kening, seolah-olah dia merasa ada yang salah. Tapi apa yang salah? Dia benar-benar tidak mengetahuinya. Tiba-tiba sebuah pikiran muncul dari hatiku. Mobil melaju jauh dan menempuh jarak yang jauh untuk mencapai tujuan perjalanan ini, tempat parkir Hotel Keraski. Setelah mobil diparkir, Tianjing pun dengan enggan turun dari kursi pijat. Ia tidak menyangka benda ini begitu nyaman untuk diduduki. Tidak heran Song Yan dan Guan Xiaoyan terus-menerus menyambarnya, sungguh sangat nyaman, dan juga membawa penghangat lokal dan seperangkat lengkap sistem pijat seperti manusia, yang dapat benar-benar merelaksasi tubuh, lalu membawa sepasang headphone berkualitas suara yang sangat bagus, beristirahat dengan mata tertutup, rasanya hampir nyaman tanpa teman. Namun karena sudah sampai, saya tidak dapat menikmatinya lagi, jadi saya keluar dari mobil. Bai Ying dan sekretarisnya berdiri tidak jauh dari situ. Setelah melihat beberapa orang keluar dari mobil, mereka langsung menyapa dan tersenyum, Bibi Yu. Sudah lama sekali, apa kabar, Jenderal Bai? Kenapa Anda datang menjemput kami? Sungguh memalukan, kata Yu Meixiu dengan ekspresi malu. Bai Ying tertawa, apa yang memalukan? Bibi Yu ada di sini, dan tentu saja aku junior, dan aku akan menjemputmu secara langsung. Sebenarnya, aku tidak setua kamu, panggil saja Kakak Yu. Kamu tidak perlu bersikap sopan. Bagaimana bisa, yang lebih tua adalah yang lebih tua. Bagaimana kamu bisa menggonggong? Jangan bersikap sopan padaku. Dalam hubunganku dengan Zhang Yu, kami mengatakan bahwa setengah dari kerabatku tidak berlebihan. Hehehehe, Yu Meixiu juga tersenyum. Pada saat ini, beberapa orang di Song Yan juga mulai memperhatikan Bai Ying dengan saksama. Orang-orang Bai Ying sangat cantik, dan dalam pakaian profesional, mereka tahu bahwa mereka adalah wanita yang cerdas. Mendengarkan pidato Bai Ying lebih murah hati dan sopan, tetapi beberapa orang dapat mendengar maksud Bai Ying untuk menyanjung Yu Meixiu. Tentu saja, mereka sangat aneh.
Tampaknya wanita seperti itu akan sangat terhormat bahkan jika dia memanggil Yu Meixiu sebagai saudara perempuan. Akibatnya, seorang bibi yang baik hati memanggil yang baik, tidak tahu dia mengira dia benar-benar junior Yu Meixiu. Tentu saja, Yu Meixiu juga sangat terpengaruh oleh sikap Bai Ying, lalu dengan senyum memperkenalkan beberapa orang dari Tianjing kepada Bai Ying agar mengerti, tetapi Bai Ying tidak begitu sopan kali ini, dan menanyakan usia beberapa orang. Tianjing seharusnya sedikit lebih tua, meskipun dipanggil Huanxi oleh seorang saudari. Namun, beberapa orang masih bisa merasakannya, gadis Bai Ying ini jelas tidak sebaik dan semanis yang disebut Bibi Yu, dan melihat bahwa beberapa orang dapat berhadapan langsung dengan orang lain, itu sepenuhnya dipinjam dari cahaya Yu Meixiu, kalau tidak, dia bisa menggunakan kelopak matanya. Jepit sendiri tidak buruk, setelah beberapa salam sederhana, beberapa orang mengikuti dan berjalan menuju gedung hotel. Bangunan Hotel Kraski, sebagai bangunan komersial di ibu kota, indah dan tidak biasa. Tentu saja, bangunan ini juga terkenal. Namun, bangunan ini sudah dikenal oleh beberapa orang sejak lama, tetapi saya belum pernah berkesempatan untuk masuk dan melihat-lihat bagian dalamnya. Kali ini saya datang ke hotel mewah untuk makan malam, dan tentu saja saya juga menantikannya. Begitu Si Hong berpikir bahwa dia akan membayar keramah tamahan malam ini, hatinya terasa sakit. Untungnya, tidak banyak orang di sini. Saat itu, dia berpura-pura menjadi puluhan ribu. Dia memikirkannya dan menghela nafas. Ternyata dia mengira penghasilannya di Beijing cukup bagus, tetapi sekarang bahkan penghasilan paruh waktu putra Yu Meixiu pun menjadi sia-sia, dan dia telah tertipu selama bertahun-tahun. Semua orang datang ke lobi hotel, dan manajer lobi melihat Bai Ying, dan tentu saja datang dan menggigit manajer umum agar lebih baik. Anda harus tahu bahwa Global Entertainment adalah perusahaan hiburan terkenal di Beijing, dan ada banyak tugas keramah tamahan pada hari kerja. Kraski juga merupakan salah satu benteng Bai Ying, jadi setiap kali Bai Ying datang ke sini, para manajer ini secara alami sangat sopan. Kata-kata menyanjung manajer lobi kepada Bai Ying juga membuat Tianjing merasa bahwa saudari kulit putih ini benar-benar bukan orang biasa, karena jika itu adalah orang biasa, manajer Hotel Kraski ini tidak mungkin begitu baik padanya. Jadi beberapa orang lebih memperhatikan Bai Ying, dan mengatakan bahwa itu tidak semudah sebelumnya semua orang meninggalkan lobi hotel dan dipandu oleh staf ke ruang makan besar yang telah disiapkan. Pintu lobi didorong terbuka ke kiri dan kanan. Banyak orang sudah berdiri di ruangan saat ini. Tampaknya ada beberapa orang yang masuk. Secara alami, mereka berbalik pada saat yang sama. Song Yan dan yang lainnya dengan hati-hati memperhatikan beberapa orang ini, dan langsung tercengang, dan bahkan beberapa dari mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Xiao Yan, apakah aku terpesona? Masalahnya adalah aku juga terpesona. Itu Wu Jiangxi, sangat tampan, dan Ma Kaizeng, dan Jia Lele, Zhou Jin. Di sini juga, ya Tuhan, dan Zhong Jialan dan Jiang Chengxuan. Ya Tuhan, mengapa bintang sebesar ini? Apakah ini pesta bintang besar hari ini? Zhang Yu, mengapa kamu di sini? Guru Xiao Zhang ada di sini. Tuan Xiao Zhang baik. Semua orang datang bersama-sama, dan tersenyum serta menyapa Zhang Yu. Zhang Yu tidak menyangka akan ada begitu banyak orang yang datang, bahkan Jiang Chengxuan dan Zhou Jin pun datang. Anda harus tahu bahwa salah satu dari mereka adalah orang musik Asia, dan yang lainnya adalah orang dari Patek Records. Beberapa perusahaan jarang berinteraksi satu sama lain. Datang bersama-sama. Selain itu, para bintang yang sudah dikenal di dalam tidak mengenal diri mereka sendiri, dan mereka datang ke sini untuk ikut bersenang-senang, yang sungguh membingungkan. Karena ini bukan saat yang tepat untuk mengetahuinya, Zhang Yu tersenyum dan menyapa orang-orang ini, seolah-olah mereka mengenal semua orang. Faktanya, hanya beberapa orang di sini yang dikenal, beberapa hanya tahu, dan beberapa bahkan belum pernah bertemu, termasuk para bintang perusahaannya. Tentu saja ini bukan tentang seberapa baik hubungannya. Terlepas dari keintiman Zhang Yu terhadap orang-orang ini atau tidak, sikap orang-orang ini terhadap Zhang Yu sangat konsisten, dan mereka semua hangat dan baik dengan senyuman. Faktanya, banyak orang juga bertemu Zhang Yu untuk pertama kalinya. Tentu saja, komposer berbakat legendaris ini sangat tertarik. Bagi mereka, meskipun tidak mungkin mereka akan memiliki hubungan dengan Zhang Yu dengan makan, mereka dapat mencampur wajah mereka terlebih dahulu, dan jika mereka berbeda, mereka dapat memikirkan sebuah lagu oleh Zhang Jin seperti Zhou Jin.
Mungkin itu akan menjadi kartu teratas dari setiap daftar utama dalam sekejap. Meskipun Guan Xiaoyan dan Tianjing mengenal Zhang Yu sebagai komposer paruh waktu di sebuah perusahaan hiburan besar, tampaknya mau hanya bertanggung jawab untuk menulis beberapa lagu. Mengapa bintang-bintang besar ini begitu bergairah padanya? Seolah-olah orang-orang ini mendatanginya. Song Yan dan Si Hong bahkan lebih terkejut lagi. Adegan di sini tampak terlalu dibesar-besarkan. Sebelum mereka datang, beberapa orang berkata bahwa mereka tidak dapat membayangkan bahwa ini akan terjadi. Anda harus tahu bahwa orang-orang ini adalah bintang tetap di TV, adalah bintang-bintang lini pertama dalam negeri dan mereka adalah orang-orang dari dua dunia. Bagaimana mereka bisa tiba-tiba muncul di hadapan mereka sendiri? Itu membuat keduanya tidak mungkin membedakan apakah mereka sedang bermimpi atau benar-benar di dunia nyata. Bai Ying memperkenalkan Yu Meixiu kepada semua orang saat ini. Ketika orang-orang ini mendengar bahwa wanita di depan mereka adalah Ibu Zhang Yu, mereka secara alami menjadi cerah dan membuka mode peningkatan antusiasme secara kolektif. Jiang Chengxuan dan Zhong Jialan membuat masa lalu, satu di kiri dan satu di kanan, memanggil Bibi agar lebih baik daripada orang lain. Dalam hal usia, beberapa bintang di sini tidak terlalu muda daripada Yu Meixiu, tetapi bahkan bintang-bintang besar seperti Zhong Jialan dan Jiang Chengxuan bersedia meninggalkan putra-putra mereka dan memanggil mereka Bibi. Jika Anda menyebut diri Anda seorang saudara perempuan, tidak jelas bahwa Anda memanfaatkan orang lain. Ini hanya mencari masalah sendiri, jadi saya mengikuti alur seorang bibi. Meskipun Yu Meixiu tidak sering menonton acara hiburan, dia selalu tahu beberapa, terutama yang terkenal, dan dia juga mengenalnya. Tetapi begitu banyak bintang besar berkumpul untuk menyapa diri mereka sendiri, dan bahkan memanggil bibi mereka, dan bahkan bintang sebesar Zhong Jialan dan Jiang Chengxuan, memegang tangan mereka, seolah-olah teman lama dapat membesarkan mereka, yang membuatnya merasa seperti sedang bermimpi. Tentu saja, Bai Ying tidak mengabaikan orang-orang Song Yan. Bagaimana mereka bisa mengatakan bahwa mereka juga teman-teman Yu Meixiu, dan tentu saja memperkenalkan beberapa orang kepada semua orang di sekitar mereka. Karena beberapa orang adalah teman-teman Yu Meixiu, para bintang di sini juga sangat baik kepada mereka. Tetapi dengan pacaran yang disengaja dengan Yu Meixiu, rasanya jauh lebih buruk. Namun, bahkan jika Anda diperlakukan seperti ini oleh Song Yan, itu adalah kejutan yang tak terbayangkan. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah bisa saya impikan sebelumnya dengan begitu banyak bintang besar. Ketika Zhang Yu berbicara dengan ibunya melalui kerumunan, dia juga memiliki kesempatan untuk berkumpul di sebelah Bai Ying dan bertanya apa yang sedang terjadi. Ketika saya menelepon di sore hari, bukankah saya mengatakan bahwa hanya artis di perusahaan saya yang makan malam bersama? Mengapa pemandangannya begitu besar sekarang, dan masih banyak orang yang bukan orang hiburan global? Bai Ying menggumamkan beberapa kata di telinga Zhang Yu, dan Zhang Yu juga mengetahuinya. Ternyata malam ini ada pertunjukan berskala besar di Beijing, yang dapat dikatakan sebagai kerumunan bintang. Awalnya, menurut makna Bai Ying, Zhang Yu ada di sini. Semua orang juga berkumpul dengan kesempatan para pemain. Tetapi saya tidak tahu perusahaan mana di perusahaan itu, menyebarkan berita tentang kedatangan Zhang Yu, sehingga orang-orang dari perusahaan lain harus datang untuk bersenang-senang. Karena orang-orang seperti Jiang Chengxuan juga merupakan nama-nama besar di industri hiburan, mereka mengatakan bahwa mereka akan datang ke pertunjukan, tetapi Bai Ying tidak bisa mengatakan tidak. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menahan hidung mereka untuk mengizinkan mereka datang untuk bersenang-senang, jadi skalanya sangat besar. Zhang Yu mengetahui situasinya, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia ingin datang dengan rendah hati dan pergi dengan rendah hati. Tampaknya bahkan jika Anda ingin tetap rendah hati, itu tidak mungkin. Kerumunan menyambut Yu Meixiu ke tengah lobi, dan Bai Ying juga memberitahu hotel bahwa makanan dapat disiapkan. Perlu diketahui bahwa banyak orang datang kali ini, dan mereka semua adalah bintang besar. Hotel juga sangat mementingkan hal itu. Meskipun prasmanan disajikan, kualitas bahan-bahannya sama sekali tidak rata-rata. Tidak hanya ada koki profesional yang bertanggung jawab untuk menggoreng dan memanggang di tempat, semua makanan penutup juga dipanggang di tempat, belum lagi bahan-bahan berkualitas tinggi itu juga tersedia dengan mudah. Dapat dikatakan bahwa makan malam yang mewah seperti itu, hanya sedikit orang di Yu Meixiu yang pernah makan, dan belum pernah mendengarnya. Pernah mendengar, Song Yan melihat lingkungan di sini dan sampai di sisi Si Hong, dan berbisik, Tuan Guru.
Sepertinya makanan ini tidak murah malam ini. Anda akan banyak berdarah. Hehehehe. Tianjing mendengar bahwa dia menarik La Songyan, dan pada saat yang sama meliriknya. Untuk mengetahui bahwa ada begitu banyak bahan-bahan berkualitas tinggi di sini, itu berharga pada pandangan pertama, dan ada begitu banyak orang yang makan. Jika Si Hong datang untuk membayar para tamu, bukan. Dia bangkrut, jadi saya harap Song Yan masih tidak membuat lelucon seperti itu dengan Si Hong. Jangan sampai pihak lain menderita serangan jantung. Si Hong Wenyan merasa malu. Meskipun dia punya ide untuk mentraktir tamu sebelumnya, ketika dia datang ke sini dan membuka pintu, dia tiba-tiba menjadi beberapa bebek mati dan terbang menjauh. Lelucon, begitu banyak orang, pemandangan yang begitu besar, begitu banyak bahan yang mahal, biarkan diri Anda membayarnya. Saya tidak punya cukup uang untuk menjual mobil. Apakah mungkin untuk makan dan menjual rumah Anda sendiri? Faktanya, sejak Hongxi memasuki ruangan, dia sudah membuat keputusan, yang berarti bahwa dia bahkan tidak akan menyebutkan bahwa dia ingin mentraktir tamu. Pokoknya tolong siapapun tolong sekarang tolong. Saya memutuskan untuk tidak bertanya, saya tidak mampu membeli kuncinya. Si Hong memikirkan hal ini dengan sengaja berpura-pura pergi ke sana untuk melihat situasi, tidak berbicara, dan berbalik. Song Yan, beberapa orang, tentu saja, juga saling tersenyum. Sebenarnya, beberapa orang juga tahu bahwa dengan panggung sebesar ini hari ini dan begitu banyak bintang besar, set di malam hari dapat dikatakan mahal, yang pastinya merupakan angka astronomi bagi orang biasa. Si Hong tidak berani mengatakan bahwa mentraktir tamu adalah hal yang biasa lagi. Dia tidak bisa begitu saja makan untuk wanita yang disukainya dan bangkrut. Itu terlalu mahal. Terlebih lagi, di mata beberapa orang, pengejaran Si Hong terhadap karakter Yu Meixiu tidak ditinggalkan begitu saja. Jika saya menginvestasikan sejumlah besar modal sekarang, saya khawatir akan ada risiko kehilangan segalanya. Tentu saja, kita harus mempertimbangkan jangka panjang. Tentu saja, Yu Meixiu memiliki banyak orang yang berjuang untuk merawatnya, dan ada bintang-bintang besar di sekitarnya untuk berbicara dan tertawa, membantu mengambil ini dan itu, jadi dia tidak bisa sibuk dengan kedua tangannya, terlihat seperti bintang di antara bintang-bintang. Tentu saja, tidak mungkin bagi Song Yan untuk mendapatkan perawatan Yu Meixiu, tetapi untuk mencegah Song Yan terlalu diabaikan, beberapa orang muda di perusahaan akan membantu merawat mereka. Meskipun pendatang baru ini dan Jiang Cheng Xuan Zong Jialan tentu saja tidak ada bandingannya dalam hal nilai, tetapi untungnya mereka juga bintang, dan itu pasti lebih dari cukup untuk menemani Song Yan mengobrol dengan beberapa orang. Faktanya, bahkan jika beberapa orang tidak ditemani oleh Song Yan, mereka tidak merasa tersisih. Karena sebelum hari ini, dia adalah orang biasa, dan dia tidak pernah merasa bahwa dia berbeda dari orang biasa. Dapat juga dikatakan bahwa sebelum hari ini, dia dan orang-orang di sini pada dasarnya adalah orang dua dunia. Siapa yang mengira bahwa pintu yang tampaknya biasa akan terbuka, dan dia akan memasuki dunia baru dari dunia asli. Bintang-bintang besar yang hanya dapat dilihat di TV pada hari kerja benar-benar berbicara dan tertawa dengan diri mereka sendiri dan mengambil gambar dengan gunting dan tertawa. Sekarang memikirkannya seperti bermimpi, bagaimana Anda bisa tidak puas? Terlalu, tentu saja, Song Yan juga tahu bahwa alasan mengapa ia dapat diperlakukan dengan standar yang begitu tinggi sepenuhnya karena putra Yu Meixiu. Mengenai mengapa putra Yu Meixiu memiliki begitu banyak energi, tampaknya semua orang di sini harus menyenangkannya dan membuat mereka sedikit bingung. Namun, tidak diragukan lagi bahwa Zhang Yu bukanlah orang biasa. Bagi beberapa orang di Song Yan, sekarang Yu Meixiu memiliki latar belakang yang begitu dalam, tampaknya kerja sama beberapa orang untuk memulai sebuah studio juga mulai menjadi sangat kaya. Secara alami, hal itu juga membuat beberapa orang berkembang setelah lulus. Itu penuh dengan antisipasi. Tampaknya kesempatan baginya untuk menunjukkan gambaran besarnya telah tiba. Selama ia memegang paha Yuyu di depannya dengan erat, ia mungkin menjadi pelanggan tetap di pesta semacam ini di masa depan. Meskipun Si Hong makan makanan yang sama dengan beberapa gadis di sebelahnya, dan ia ditemani oleh seorang bintang besar untuk mengobrol dengannya, perasaannya di dalam hatinya jelas berbeda dari beberapa gadis itu. Hati Si Hong sebenarnya sedikit tersesat. Sebenarnya, setelah Si Hong berpisah dari mantan istrinya, sudah beberapa tahun berlalu. Seorang pria lajang tinggal bersama seorang putri. Sejujurnya, itu tidak mudah. Untungnya,
Ujian masuk perguruan tinggi putrinya telah berakhir dan dia telah masuk ke perguruan tinggi pilihannya. Dia dapat dianggap jauh lebih mudah. Ketika Yu Meixiu pertama kali masuk kelas, sebenarnya itu tidak menarik bagi Si Hong. Semua orang memiliki hubungan guru-murid yang sangat normal. Selain komunikasi sesekali di kelas, dia jarang berbicara secara pribadi. Namun, kontak yang tidak terduga membuat Si Hong sulit memperlakukan Yu Meixiu dengan hatinya yang biasa. Dengan lebih banyak kontak, Si Hong merasa bahwa kesukaannya pada Yu Meixiu secara bertahap meningkat. Tampaknya wanita ini juga secara bertahap berubah dalam pengamatannya. Pada saat yang sama, orang-orang menjadi lebih percaya diri dan temperamen mereka lebih baik dari sebelumnya. Ini secara bertahap memberi Si Hong ide untuk saling mengejar. Meskipun dari sudut pandang Si Hong, hubungan antara guru dan siswa tampak agak jauh, tetapi jika Anda memikirkannya, tampaknya tidak ada yang tidak dapat diterima. Pertama-tama, dia dan Yu Meixiu memiliki usia yang hampir sama. Dalam hal perbedaan usia di antara keduanya, hal itu adalah hal yang wajar di masyarakat, jadi meskipun hubungan antara guru dan murid adalah hal yang wajar, seharusnya tidak ada yang tidak wajar. Si Hong memang berniat mengejar Yu Meixiu, tentu saja untuk mencari kesempatan untuk menanyakan tentang pihak lain. Jika Yu Meixiu masih bersuami, bukankah dia akan mengorek-orek? Meskipun bukan tidak mungkin untuk mengorek-orek, dia tidak menyangka akan kembali dan melakukan hal semacam itu. Kamu pasti tahu bahwa istrimu telah direnggut oleh seseorang. Jika kamu melakukan hal yang sama, bukankah itu akan menjadi semacam orang yang membencimu? Artinya, jika Yu Meixiu masih memiliki keluarga, Si Hong pasti tidak akan mengorek-orek orang lain. Setelah beberapa saat, Si Hong dengan hati-hati melewati para siswa di kelas, dan akhirnya menanyakan bahwa Yu Meixiu sekarang sudah lajang dan memiliki seorang putra yang masih duduk di bangku SMA. Dapat dikatakan bahwa berita ini telah membuat Si Hong bersemangat untuk waktu yang lama, karena dengan cara ini dia membersihkan pengejarannya terhadap Yu Meixiu. Kendala moral, tampaknya jalan Kang Zuang juga muncul di matanya. Akan tetapi, ketika Si Hong ingin mengetahui lebih banyak tentang Yu Meixiu melalui orang lain dan menciptakan kondisi yang lebih menguntungkan untuk usahanya di masa depan, ia malah menemui masalah. Lingkaran komunikasi Yu Meixiu di sekolah tidak besar pada waktu-waktu biasa. Sebagian besar urusannya dirahasiakan, dan putranya jarang membicarakannya. Dapat dikatakan bahwa selain Guan Xiaoyan dan Tian Jing, orang lain tidak memahami masa lalu Yu Meixiu. Bahkan jika ia sekarang telah bercerai atau menjadi janda, tidak ada jawaban yang akurat. Hal ini juga memungkinkan Si Hong untuk memahami saluran Yu Meixiu melalui saluran lain. Benar-benar tertutup, tampaknya sulit untuk membuka jalan terlebih dahulu. Si Hong merasa tidak ada cara yang lebih baik, jadi ia hanya dapat meminta beberapa teman dekatnya untuk bertukar pikiran. Teman-teman mengetahui berita ini, dan tentu saja mendukung Si Hong untuk mengejar kehidupan baru. Selain itu, imajinasi cinta antara guru dan siswa adalah cara cinta yang impulsif, sehingga nasihat yang diberikan kepadanya juga beragam. Metode yang lebih sederhana bagi semua orang tentu saja adalah dengan mengeluarkan ijazah dari sekolah asing yang terkenal, sertifikat real estate Beijing, serta aliran gaji, saldo bank, dan sebagainya. Dia sepenuhnya yakin pada dirinya sendiri, dengan rela mengabdikan diri untuk pelukannya, mengatur keluarga baru, dan menjalani kehidupan yang tidak tahu malu sejak saat itu. Namun, Si Hong percaya bahwa pengejaran ini terlalu lugas dan sama sekali tidak romantis. Dan menurutnya, cinta yang diperoleh dengan cara ini hanyalah pertukaran nilai antara pria dan wanita. Jika ini adalah cinta yang Anda inginkan, maka Anda tidak perlu menunggu bertahun-tahun untuk memunculkan kembali ide mengejar seorang wanita. Oleh karena itu, cara yang sederhana dan kasar ini, Si Hong berpikir bahwa itu tidak cocok untuknya, jadi dia secara alami ditolak. Meskipun agak konyol untuk belajar dari usia Si Hong, agak konyol untuk mengejar gadis-gadis seperti anak laki-laki muda, tetapi bagi Si Hong yang masih cinta dan terobsesi, setidaknya inilah yang diinginkannya. Si Hong juga membantu mengeluarkan satu set paket pengejaran yang sudah ketinggalan zaman dengan bantuan sekelompok pria tua. Semua metode obrolan sekolah, pertemuan di pinggir jalan, pembuatan topik, pertunjukan bakat, berbagai bantuan, juga digunakan satu persatu, tetapi sejujurnya, pada akhirnya, hasilnya biasa-biasa saja. Meskipun itu sedikit mendekat dari Yu Meixiu, tampaknya tidak mendapatkan informasi yang diinginkan. Itu bahkan tidak masuk ke dalam lingkaran kecil orang lain.
Setiap kali mereka mengundang satu sama lain untuk makan malam, setelah dipukuli, dia menolak, dan untuk waktu yang lama akhirnya kembali tanpa hasil. Si Hong, yang kalah dalam pertempuran pertama, tertekan, dan hanya bisa bertukar pikiran dengan teman-teman lagi. Pada akhirnya, dia akhirnya menemukan teori bahwa dia harus berada di dalam musuh dan bukan miliknya sendiri. Lagi pula, dari sudut pandang pria yang mengejar wanita, semakin mereka mengejar cinta sejati, semakin tidak pasti mereka. Jika ada pacar di saat kritis untuk memberi Yu Meixiu keberanian, saya percaya bahwa mengejar efisiensi harus berkali-kali lebih tinggi dari sekarang. Meskipun Si Hong merasakan beberapa kebenaran, tetapi masalahnya adalah bahwa Yu Meixiu hanya berinteraksi dengan Guan Xiaoyan dan Tian Jing di kelas. Tampaknya tidak ada orang keempat yang terlibat. Dia ingin membuka hubungan antara Guan Xiaoyan dan Tian Jing. Masih agak sulit. Bagaimanapun, mereka berdua masih sangat muda. Bagaimana jika Yu Meixiu salah paham bahwa dia ingin mengejar mereka? Bukankah citra baiknya untuk waktu yang lama runtuh seketika dan menjadi guru satir? Setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, Si Hong merasa sulit untuk menggali kaki dari dalam, Xiaoyan dan Tian Jing. Dalam hal ini, lebih baik mengatur seseorang untuk masuk dari luar. Pada saat ini, Song Yan muncul dalam rencananya. Song Yan adalah keponakan dari teman sekelas SMA-nya di dalam negeri. Karena dia sangat tertarik dengan desain busana, dia datang ke GLAD untuk belajar desain busana melalui jalurnya sendiri. Pada hari kerja, Si Hong juga menjaga Song Yan dari banyak sisi, dan hubungannya secara alami jauh lebih baik daripada orang biasa. Jadi ketika Si Hong mengusulkan agar Song Yan ingin menerobos musuh dan membantu dirinya sendiri untuk meniup angin, Song Yan setuju. Alasan Song Yan setuju untuk membantu, tentu saja, sederhana. Salah satunya adalah karena perhatian multipihak Si Hong, dia berutang budi kepada orang lain. Anda harus tahu bahwa keluarga Song Yan tidak ada di Beijing. Baginya, kaki Tianzi secara alami tidak dikenal. Si Hong, sebagai teman sekelas untuk pamer, tentu saja, tidak ada masalah dengan karakter. Pada hari kerja, dia membantu Song Yan mengajukan subsidi dan pengurangan di banyak sekolah, dan dia juga menjaganya dalam studinya. Kedua, karena Song Yan adalah orang asing, dia tidak punya teman di Beijing. Meskipun dia berbicara dan tertawa dengan beberapa teman sekelasnya pada hari kerja, dia memiliki harga diri yang tinggi di dalam hatinya, jarang berteman dengan orang lain, dan berteman dengan sangat boros. Uang, dia juga tidak memiliki sumber daya keuangan tambahan untuk memperluas hubungan interpersonal. Jadi Song Yan memiliki hubungan rata-rata dengan kebanyakan orang di kelas. Namun seiring berjalannya waktu, teman-teman yang tidak dapat berbicara satu sama lain juga menjadi masalah bagi Song Yan. Bagaimanapun, banyak tekanan yang terus-menerus intens, dan seorang teman biasanya diminta untuk mengobrol dan melampiaskan, dan dia selalu berbicara sendiri cepat atau lambat menjadi neurotik. Kebetulan Si Hong datang untuk meminta kelompok kecil Yu Meixiu untuk melakukan dukungan internal, yang hanya memenuhi gagasan Song Yan untuk benar-benar mencari pacar sebagai teman. Yu Meixiu, di kelas, adalah gambaran seorang kakak perempuan dengan kartu yang bagus. Faktanya, banyak orang di kelas memiliki hubungan yang baik dengannya, termasuk dirinya sendiri. Namun, karena Song Yan biasanya memiliki hubungan dengan Guan Xiaoyan setiap hari, dia suka bertengkar ketika semuanya baik-baik saja, jadi dia bahkan tidak bisa membawanya lebih dekat ke Yu Meixiu. Selain itu, Yu Meixiu, Guan Xiaoyan dan Tian Jing adalah segitiga besi yang terkenal di kelas. Mereka hampir masuk dan keluar bersama, dan bahkan menyewa rumah bersama. Secara alami, mereka tidak dapat dengan mudah memasuki lingkaran ketiganya. Namun, karena Si Hong datang untuk meminta bantuannya, Song Yan tidak punya pilihan selain menanggung perselisihan dengan Guan Xiaoyan dan mulai secara bertahap menghubungi lingkaran Yu Meixiu. Tentu saja, bagi Song Yan yang cerdas dan cerdas, jika dia ingin menyenangkan seseorang, dia dapat dengan mudah melakukannya. Seiring berjalannya waktu, Song Yan juga secara bertahap terintegrasi ke dalam lingkaran kecil tiga orang itu. Meskipun dia sering bertengkar dengan Guan Xiaoyan, tetapi seiring berjalannya waktu, Guan Xiaoyan yang tergali juga merupakan orang yang berhati lurus, yang tampaknya tidak begitu tidak mudah bergaul. Song Yan juga secara bertahap jatuh cinta pada trio Yu Meixiu, dan ketiganya juga secara bertahap menerima bantuan Song Yan, membentuk prototipe berempat baru. Tentu saja, urusan keluarga Yu Meixiu,
Song Yan juga mulai mengerti sedikit. Tentu saja, setelah mengetahui beberapa pengalaman Yu Meixiu, Song Yan juga mendapat kesan yang baik pada wanita kuat ini yang membesarkan putranya sendiri. Secara bertahap, semua orang menjadi teman, dan mereka mulai bertindak bersama, dan bahkan akhirnya menyewa bersama. Tentu saja, Si Hong bertanya tentang perselingkuhannya, dan dia tidak lupa. Saya juga mulai mencoba menyebutkan Si Hong ketika Si Honggang menyentuh rasa keberadaan dan melihat bagaimana reaksi Yu Meixiu. Yang mengecewakan Si Hong adalah berita dari Song Yan adalah bahwa Yu Meixiu tidak merasakan Si Hong. Setiap orang hanyalah hubungan guru-murid biasa. Meskipun beberapa orang juga tahu bahwa Si Hong menarik bagi Yu Meixiu, dan Guan Xiaoyan kadang-kadang menggunakan urusan Si Hong untuk mengolok-olok Yu Meixiu, sebagian besar Yu Meixiu menunjukkan sikap yang sangat acuh tak acuh, tidak senang atau marah, tampaknya tidak peduli. Ini membuat suasana hati Si Hong tenggelam ke dasar. Untuk masalah ini, Si Hong, dia juga minum beberapa kali. Dapat dikatakan bahwa untuk jangka waktu tertentu, Si Hong tertekan dan tidak dapat membantu apapun. Dia bahkan bertanya-tanya apakah dia sudah tua, setengah baya, tidak lagi menarik,